Saya dulu kan Kristen nih, ya kan? Saya Ya, shalom semua, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, salam santun, salam tajam, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lina Wijaya di sini. Izin stis ya. Sebenarnya malas nge-stis bukan apa. Dulu saya bagian dari Bani otak separoh atau akal separoh. Hari ini di dalam terang Kristus, karena saya mantan Islam ya, saya memiliki otak utuh. Jadi sebenarnya sudah tidak level lagi, tidak selevel lagi, tidak seyogianya lagi saya ladenin. Hanya saja izin sis ya, hanya saja dia ingin pansos, ya sudah saya kasihlah berkat ya. Orang Kristen itu kan memang suka memberkati orang lain, mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, dan berbagi. Ya kalau karena dia mau pansos, dia sebut nama saya Lina Wijaya. Ya sudah, saya terima. Ya, teman-teman perlu tahu salah satu buah dari roh itu adalah penguasaan diri. Nah, sebagai orang Kristen, wanita Kristen yang otaknya sudah tidak separuh lagi, yang akalnya sudah tidak separuh lagi, maka saya diberikan salah satu buah roh, yaitu self control atau penguasaan diri. Jadi apapun yang dilakukan oleh wanita-wanita dengan otak separuh, akal separuh seperti ini, tidak akan pernah bisa mengkondisikan respon kita. Yang ada justru kita itu berbelas kasihan, sangat berbelas kasihan ya. Tapi entahlah ya, karena pengampunan itu otoritas Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau sudah tidak diampuni, apa boleh buat. Tapi tetap kita doakan, karena apa yang dikatakan di dalam video ini tidak seturut dengan apa yang firman sampaikan. Ya, teman-teman harap maklum ya, basicnya tidak sekolah teologi ya, tidak belajar ya. Saya juga nggak tahu, mungkin kerjanya cuma jualan sayur ya, atau apapun itu. Jadi tidak memiliki kesempatan untuk sungguh-sungguh belajar tentang teologi ya. Maka apa yang disampaikan tidak akademis, apalagi teologis. It's okay, no problem. Nah, saya cuma mau sampaikan satu hal kepada Bani otak separuh seperti ini. Belajar eksklusif seperti saya ya. Ketika saya hijrah keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang Kristus, maka saya sangat eksklusif dengan kitab suci saya, ajaran saya, doktrin-doktrin saya, dan seluruh aplikasi dalam kehidupan nyata. Jadi tidak tong kosong nyaring bunyinya. Tidak gaduh sibuk dengan doktrin orang lain, kitab suci orang lain, ngapain ya. Saya memegang teguh apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa dulu yang ketika dianggap mulia bagi dunia itu disampahkannya. Ketika dia belum mengenal Kristus, segala sesuatu dianggap mulia, tetapi setelah dia mengenal Kristus, maka segala sesuatu itu ternyata hanya sampah. Saya bersyukur saya bisa keluar dari kegelapan, masuk dalam terang Kristus sekali lagi, sehingga saya mengerti mana sampah, mana yang bukan sampah. Dari mana Mak Lina tahu itu sampah? Ya, ajaran itu menentukan kelakuan. Lihat saja kelakuannya, maka kalian tahu ajarannya. Ya, puji Tuhan, haleluya. Thank you ya teman-teman ya. Thank you, nama saya disebut lagi ya. Saya sih harap maklum ya, karena saya dipanggil menjadi saksi kunci untuk pelaporan terhadap kasus para polemikus yang terang-terangan menghina, menghujat, bahkan menginjak-injak ya. Wah, biarinlah ya. Jadi pro dan kontramu, like dislike-mu, cara-caramu, usahamu, upayamu merendahkan, menghina, menjatuhkan, merusak nama baik, itu sudah diampuni. Ya, don't worry, be happy, sudah diampuni, karena ajaran kami menentukan kelakuan kami. Dan apapun yang kamu perbuat itu tidak mengkondisikan respon orang Kristen sejati, wanita Kristen sejati, enggak. You mau like atau dislike, that's not my business ya. You mau pro atau you mau kontra ya, that's not my problem. Itu juga bukan masalah saya. Banyaknya kontramu, banyaknya promo tidak membuat saya menjadi minder atau melambung tinggi. Enggak. Keselamatan saya di dalam Yesus Kristus tidak walah-walam, tidak insya Allah, tidak maybe yes, maybe no lagi. Jadi segala sesuatu yang sudah beres di dalam Kristus tidak membuat saya gentar, ragu, takut, malu, mudah tersinggung, pamer kedunguan. No, tidak lagi. Saya sudah tidak lagi masuk dalam bagian wanita otak separuh, akal separuh yang kalau ngomong nggak jelas
Thank you ya, saya sudah ladeni, saya sudah state supaya kamu bisa terbooster, lebih dikenal orang. Karena biar bagaimanapun bisa jadi memang saya lebih dikenal orang daripada kamu. Ya, salam santun, salam takjim, salam hormat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yesus Kristus yang adalah Allah, Tuhan dan Juru Selamat, merahmati kita dengan hikmat, bijaksana, kasih, sukacita, damai, sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan.